Halo sahabat Safety, selamat datang kembali di Safety Channel. Oke sahabat Safety, video kali ini saya ingin berbagi atau sharing kepada sobat semuanya mengenai alat pemadam api ringan. Oke, sebelum masuk ke materi, tolong dibantu untuk subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya dengan tujuannya adalah untuk mengembangkan channel kami ini agar terus berkembang untuk berbagi atau sharing perihal safety. Oke, sobat safety, tujuan instruksionalnya adalah kalau secara umum kita semua diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang alat pemadam api ringan. Secara khususnya adalah menjelaskan pengertian APAR, jenis media APAR, sistem kerja APAR, dan setiap jenis APAR. Nah, Sobat Safety, pengertian alat pemadam api ringan adalah suatu alat yang dapat dibimbing atau dioperasikan oleh satu orang. Nah, sifatnya itu berdiri sendiri, mempunyai berat antara 0,5 sampai 16 kg dan digunakan pada api awal. Sobat Safety, harus kita garis bawahi ya, APAR ini hanya bisa digunakan pada saat api awal. Selanjutnya, klasifikasi kelas kebakaran ada A, yaitu combustible material, ada wood, paper, kain, dan lain-lain. Kelas kebakaran kelas B, flammable liquid atau combustible liquid, ada oli, cat, solvent, gemuk, bensin, dan lain-lain. Kelas kebakaran kelas C, nah ini peralatan listrik ya, ada kabel, motor, panel listrik, dan lain-lain. Kelas kebakaran kelas D, combustible metal, contohnya besi, aluminium, magnesium, dan lain-lain. Yang terakhir adalah klasifikasi kebakaran kelas K, atau peralatan memasak. Jadi kelas K itu jarang kita temui ya, karena dia tuh selalu ada tuh di area restoran atau area memasak ya. Yang dapat dipadamkannya adalah minyak goreng, animal fats, vegetable oil, cooking oil, dan lain-lain. Nah, selanjutnya jenis-jenis media ada padat, cair, dan gas. Nah, jenis-jenis APAR ada air, busa, dry powder, CO2, halon. Nah, nanti saya akan jelaskan mengenai jenis-jenis APAR tersebut ya. Nah, yang pertama, jenis air mempunyai keuntungan daya serap panas yang besar, daya pengembangan menjadi uap yang sangat tinggi pada temperatur normal, air beratnya relatif stabil, sudah disimpan, diangkat, dan dialirkan, dan dapat ditemukan dalam jumlah yang banyak, dapat juga dipancarkan dalam bentuk jet, spray, fog, dan lain-lain. Selanjutnya jenis powder. Menurut kelas kebakaran yang dipadamkan, powder dibagi jadi 3 macam. Tepung kimia reguler, tepung kimia multipurpose, tepung kimia special dry powder. Nah, ini Sobat Safety, biasanya nih kalau di tabung APAR itu ada label di belakangnya. Nah, kita lihat aja kalau di labelnya ada angka A, B, C, dan D, berarti itu APAR tersebut bisa memadamkan api jenis A, B, C, dan D. Cuma kalau ada A, B, C, berarti kelas D itu tidak bisa dipadamkan dengan APAR tersebut. Bahan baku powder. Nah, umumnya ada tepung kimia reguler, sodium, potasium bikarbonat, potasium karbonat, potasium klorida. Nah, bahan baku tepung kimia multipurpose, monoamonium fosfat. Selanjutnya bahan baku special dry powder, campuran bahan-bahan tepung kimia dari kalium klorida, barium klorida, magnesium klorida, natrium klorida, kalsium klorida.
Nah, Sobat Safety, prinsip kerja jenis APAR Dry Chemical Powder. Nyal api diselimuti oleh serbuk kimia sehingga menghalangi hubungan oksigen dengan benda yang terbakar. Jadi ini untuk menghilangkan untuk memisahkan oksigen ya dari bahan bakar dan panas. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke video saya sebelumnya mengenai teori api ya. Kategorinya itu atau kata kuncinya segitiga api. Nah, Dry Chemical Powder itu menghilangkan atau memutus antara oksigen, bahan bakar, dan panas. Jenis busa, kumpulan cairan yang berbentuk gelembung kecil yang berisi gas atau udara yang dapat mengapung di atas permukaan zat cair dan mengalir di atas permukaan zat padat. Nah, macam-macam busa kimia dari tepung tunggal, tepung ganda, kalau busa mekanik, cairan busa, air, dan udara. Nah, ini kalau busa ini biasanya bisa memadamkan kalau kebakaran di flammable liquid atau combustible liquid. Nah, ini Sobat Safety, bila zat cair yang dipadamkannya. Bahan pembentuk busa ada kimia dan mekanik. Kalau kimia, aluminium sulfat, natrium bikarbonat, dan air. Ini campurannya ya, mekanik itu larutan busa, udara, air, alat pembentuk busa. Selanjutnya, APAR jenis CO2 efektif untuk kebakaran kelas B dan C. Berat jenis CO2 1,5 kali berat dari udara, mudah menyebar ke seluruh area kebakaran, tidak menghantarkan listrik, tidak meninggalkan residu. Nah, kerugiannya udah pasti berat, menimbulkan listrik statis. Nah, secara umum jenis CO2 ini digunakan untuk area electrical equipment ya, seperti panel listrik, ruang server, dan lain-lain. Jenis halon mempunyai kelebihan tidak meninggalkan residu, hampir sama dengan CO2 ya, karena berbentuk gas juga. Untuk kebakaran kelas B dan C, dan ini sebenarnya halon ini untuk combustible metal, tidak menghantarkan listrik. Berat jenis bahan halon 5 kali berat dari udara. Nah, menurut Kepres RI nomor 2392 mengenai penggunaan bahan klorofluorokarbon bahwa mulai 1 Januari 1997 tidak boleh digunakan karena dapat merusak lapisan ozon, dampaknya kanker kulit, sistem daya tahan tubuh mengurang, menyebabkan katarak, dan terganggunya panen pertanian. Nah, Sobat Safety, halon itu sudah tidak boleh digunakan. Umumnya para industri itu menggunakan atau mengganti dengan jenis AF11. Oke, Sobat Safety, selanjutnya ke sistem kerja APAR. Yang pertama, sistem storage pressure, sistem gas cartridge, sistem reaksi kimia, dan sistem pompa tangan. Yang pertama, sistem storage pressure ya. Ini contohnya seperti ini. Sobat Safety, dia pasti ada manometernya atau penunjuk tekanan ya. APAR jenis powder, storage pressure, handle, manometer, pipa penyalur, powder, selang, dan nomor 6 itu corongnya. Nah, bisa kita lihat semuanya ya. Seperti ini untuk storage pressure. Selanjutnya sistem cartridge. Nah, sistem cartridge ini perbedaannya adalah dia tidak memiliki secara visual ya, dia tidak memiliki manometer atau tanda tekanan pada tabung APAR tersebut. Nah, ini Sobat Safety, nomor 1 handle, tabung cartridge, pipa penyalur, powder, selang, dan corong atau handle ya, handle di bagian depannya itu ada hostnya. Sistem reaksi kimia, storage pressure, N2, foam liquid, mechanical foam, chemical foam A plus B. Nah, ini contohnya sistem reaksi kimia untuk klasifikasi kebakaran kelas B ya, bisa pakai seperti ini ya.
sistem pompa tangan. Nah, ini biasanya sering kita temukan sistem pompa tangan ini untuk kebakaran-kebakaran hutan ya, tapi ini jarang sekali kita temukan. Yang sering kita temukan itu sudah pasti jenis apa namanya, cartridge dan storage blaster yang ada manometernya itu ya. Oke, sobat safety channel, terus dukung channel kami ya dengan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Bila ada yang ditanyakan atau sharing bisa komen ya. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan masih tentang APAR, tapi mengenai tata cara penggunaan APAR yang baik dan benar, penempatannya juga, dan lain-lain. Oke, terima kasih sobat safety channel. Tunggu video saya selanjutnya.